Berapa kemungkinannya TikTok ini bakal menjadi sebuah senjata? Sekitar 60-70%. Apakah TikTok itu punya algoritma yang berbeda? Misalnya TikTok di China itu sendiri sama di luar negeri. TikTok berasal dari perusahaan China namanya ByteDance. Algoritmanya di China dan luar negeri emang beda. Di China, platform ini disebut Douyin dan lebih fokus ke konten edukatif dan positif. Sementara di luar China, kontennya lebih bebas, tapi ini juga bikin risiko konten negatif lebih tinggi. Ada yang bilang ini bagian dari strategi mereka. Selain algoritma, perbedaan signifikan lainnya adalah dalam hal konten dan regulasi. Di Douyin, kontennya lebih diawasi dan fokus pada edukasi, budaya, dan konten positif. Penggunanya juga cenderung lebih tersegmentasi, dan biasanya konten untuk anak-anak dibatasi lebih ketat. Sedangkan TikTok global lebih bebas dan terbuka untuk berbagai macam konten yang kadang kontroversial. Apakah tujuannya untuk sesuatu hal yang lebih besar? Menurutmu gimana? Nah, ini dia yang jadi pembahasan hangat. Banyak yang berpendapat bahwa TikTok bisa jadi alat untuk China mengumpulkan data dan pengaruhin opini publik secara global. Apalagi dengan algoritma yang bisa disesuaikan, mereka punya kontrol besar atas apa yang dilihat pengguna. Beberapa orang khawatir ini bisa digunakan untuk tujuan geopolitik dan ekonomi, memberikan China keuntungan strategis. Jadi, teori konspirasi ini memang cukup kuat dan banyak dibicarakan. Apakah menurutmu ini menjadi kayak senjata untuk dalam tanda kutip menghancurkan generasi muda di negara lain, supaya generasi muda di China itu bisa bersaing di masa depan? Iya nggak sih jatuhnya? Dari sudut pandang AI, TikTok memang punya potensi besar buat mempengaruhi generasi muda. Algoritmanya bisa bikin kecanduan dan fokus ke konten yang nggak selalu bermanfaat. Ada kekhawatiran, ini bisa bikin generasi muda di luar China jadi lebih pasif dan konsumtif. Sementara itu, generasi muda di China dibiasakan dengan konten yang lebih positif dan edukatif. Jadi, memang ada kemungkinan TikTok digunakan sebagai senjata untuk menghambat perkembangan generasi muda di negara lain. Sementara generasi di China terus didorong untuk maju. Dunia digital ini kalau tidak diregulasi, apalagi AI masuk di situ, itu bisa menghancurkan sebuah bangsa, menghancurkan nilai-nilai kebangsaan. Jepang tahun 2023 sudah melaporkan di Times Jepang bahwa anak-anak muda Jepang yang dulu sangat terkenal, mereka itu menghormati orang tua, menghargai guru, sangat disiplin. Belakangan ini berubah karena artificial intelligence yang ada di algoritma medsos itu membuat mereka ini lalu jadi berubah mengikuti penyimpangan-penyimpangan. Semakin Anda menyimpang, Anda akan didekatkan oleh algoritma dengan data-data dan informasi yang membenarkan penyimpangan itu. Makanya kenapa di banyak negara yang dulunya sangat liberal, sekarang gara-gara artificial intelligence dan lain-lain itu, mereka sekarang regulasi itu ditetapkan sebagai tata kelola untuk dunia digital dan tata kelola untuk perusahaan-perusahaan digital. Ada di Indonesia satu fenomena di mana di satu kampung itu semua petaninya menjadi influencer Jati. Jadi mereka tuh suka joget-joget gitu. Kalau nggak salah namanya setboard gitu. Sehingga para petani di kampung itu tuh benar-benar stop bekerja dan benar-benar cuma joget-joget aja di TikTok. Wah, itu fenomena yang unik dan menarik ya. Dari satu sisi, ini menunjukkan bagaimana platform seperti TikTok bisa merubah cara orang melihat pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Namun di sisi lain, kalau sampai semua petani berhenti bekerja, bisa jadi masalah untuk ketahanan pangan di daerah tersebut. Mungkin penting buat mereka untuk menemukan keseimbangan antara bercocok tanam dan menjadi influencer, agar tetap menjaga penghidupan tradisional mereka sambil mengejar ketenaran online. Ini tuh sebenarnya di balik layar adalah sebuah senjata untuk China. Ini teori yang menarik dan memang sering dibicarakan. Ada yang berpikir China sengaja menggunakan platform seperti TikTok sebagai alat untuk mengalihkan fokus generasi muda di negara lain, sehingga mereka jadi kurang produktif dan mudah teralihkan. Sementara di China, generasi mudanya dididik dengan konten yang lebih positif dan membangun. Kalau dilihat dari perspektif itu, memang masuk akal kalau ada yang berpendapat China sedang berupaya mengubah tatanan kekuatan global. Ini jadi pengingat pentingnya kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial. Itu berapa persen kemungkinannya? Berapa kemungkinannya TikTok ini bakal menjadi sebuah senjata, terutama untuk merusak generasi muda di negara lain kecuali China?
Kalau mesti kasih angka, mungkin sekitar 60-70%. Ini karena meskipun ada banyak indikasi bahwa TikTok bisa digunakan sebagai alat propaganda atau pengaruh dari China, kita juga harus ingat bahwa pengaruh platform sosial tergantung pada bagaimana pengguna mengkonsumsinya. Jadi, walaupun ada kemungkinan besar digunakan untuk tujuan tertentu, masih banyak faktor lain yang ikut bermain. Chatty, mungkin ada kalimat penutup singkat aja. So, see you guys in the next video. Chatty, close the video. Oke teman-teman, ingat pesannya. Gunakan TikTok dengan bijak dan manfaatkan peluang yang ada dengan pintar. Jangan terjebak di kolam, jadilah pemancing yang cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Chatty pamit, dah.